Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Bapak mau memeriksa kehadiran terlebih dahulu nih. Kira-kira ada yang gak berangkat gak ya? Alhamdulillah Pak, masuk semua. Alhamdulillah kalau tidak ada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa untuk bisa belajar bersama. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak mau review terlebih dahulu nih. Kira-kira apa yang telah kita pelajari dari materi sebelumnya? Apakah ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Abi. Jadi gini, Pak. Pertemuan kemarin itu kita belajar mengenai karbohidrat. Karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida, dan juga lain-lainnya, Pak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai polimer. Nah, sekarang Bapak mempunyai suatu permasalahan. Mengapa plastik merupakan sampah yang tidak terurai? Lalu, apa kaitannya dengan polimer? Apakah ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Erul. Jadi gini, Pak. Kalau menurut saya, kenapa kok plastik itu merupakan sampah yang tidak bisa terurai? Karena plastik itu tersusun dari polimer-polimer ya. Itu merupakan salah satu contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hal ini itu karena tersusun dari monomer-monomernya. Nah, hal inilah yang menyebabkan sampah ini atau sampah plastik ini itu tidak bisa terurai, atau terurainya itu lama sekali, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Gitu, Pak. Ya, betul sekali. Bahwasanya plastik itu merupakan contoh dari polimer dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita gunakan, yang seringkali kita jumpai. Dan polimer ini merupakan polimer yang susah untuk diuraikan. Plastik, jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan lingkungan itu menjadi tercemar, sehingga perlu sekali kita sebagai manusia untuk dapat melindungi lingkungan kita dengan cara mengurangi penggunaan plastik tentunya. Hal ini telah Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi yamilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari surat tersebut, Allah telah menetapkan peringatan kepada kita, bahwasanya segala kerusakan yang ada di darat dan di laut merupakan ulah dari tangan kita sendiri. Sehingga menjaga lingkungan itu sangat diperlukan. Selain plastik, ada banyak kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan mempelajari polimer ini adalah siswa mampu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang akan kita lakukan yaitu adalah diskusi dan pameran kecil atas karya-karya yang telah kalian buat nanti. Oke, sebelumnya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya, kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Nah, berikut Bapak saksikan video, di mana video ini akan kalian amati videonya untuk kalian diskusikan sesuai tema yang telah kalian dapatkan. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu
pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Sampah impor memiliki cerita berbeda di sini, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di antara tumpukan sampah warga Kabupaten Bekasi yang dibuang ke TPA Burangkeng, tampak sampah impor. Sampah impor mendapat perhatian khusus dari pemulung. Bagi para pemulung, sampah impor adalah rezeki. Abdul Majid mengaku sejak beralih profesi menjadi pemulung di TPA Burangkeng 3 tahun lalu, ia menyasar sampah impor. Pernah dapat yang aneh-aneh nggak, yang unik-unik nih dari luar negeri? Ya paling dolar, Mata uang asing selain dolar, apa aja yang pernah dapat? paling Turki, Vietnam, Brazil, sama Amerika. Pernah 1 juta uang Turki. Sekilas sampah impor memang tampak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun jika kita pikirkan ulang, kesimpulan sederhana yang bisa kita dapatkan di TPA Burangkeng ini adalah Indonesia resmi menjadi tempat sampah negara-negara maju. Sekarang, silakan kalian diskusikan untuk menganalisis video yang telah kita saksikan bersama dan kalian tuangkan dalam bentuk poster ataupun semacamnya. Sekreatifnya pokoknya mah. Yang terpenting, kalian paham dan mengerti atas materi yang telah kita pelajari. Kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 nggak ada, Pak. Kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Kelompok 2 juga nggak ada, Pak. Kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Kelompok 3 juga nggak ada. Kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Kelompok 4 juga sama, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau begitu, silakan kalian mulai diskusinya. Nah, jadi gini. Tadi kan udah dijelasin dari videonya. Nah, dari video itu kalau misalkan kita bikin penggolongan. Dan kalau penggolongan itu secara umum itu ada 2. Jadi di penggolongan itu ada penggolongan polimer dan juga penggolongan ini. Nah, polimer itu kan ada polimer dan juga polimer sintetis. Dari polimer sintetis ini kita tahu tuh bagaimana caranya kita bisa mengolah itu. Nah, nggak tahu sih sebenarnya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih gini ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai dari video. Nah, kalau dari video itu kan kita tahu bahwasanya oh ternyata itu seperti ini, ternyata seperti ini. Ya gak tahu sih sebenarnya gimana. Tapi yang aku tahu itu pokoknya mah ada 2. Dimana 2 itu tuh ya jadi gini sih. Sebenarnya ya nggak ngerti juga, tapi di situ tuh kita mengolah bagaimana caranya kita mengolah, lalu kita tuh mengetahui dari arti itu. Nah, kalau menurutku sih gitu. Kalau menurut gimana? Boleh sih, ya bisa jadi. Oke. Ya, oke sih. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan pamerannya. Sedangkan bagi kelompok lain, silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami itu mengenai penggolongan polimer. Penggolongan polimer itu secara umum ada 2, yaitu alam dan juga sintetis. Nah, polimer alam ini terbuat dari alam itu sendiri. Kalau polimer sintetis itu polimer dari buatan manusia atau biasa dikenal itu dengan polimer buatan. Nah, di sini itu ada contoh-contohnya. Kalau polimer alam itu ada wol, nama polimernya itu protein. Kemudian di sini ada akar, nama polimernya itu adalah amilum. Di sini ada kapas, nama polimernya itu selulosa. Nah, di sini ada karet gelang, nama polimernya itu poliisoprena. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1
Silakan bagi teman-teman yang mau menanggapi kelompok kami, dipersilahkan. Saya mau menanggapi. Jadi gini, untuk poster yang dibuat dari kelompok 1 tadi sudah sangat jelas dan sangat menarik. Di dalamnya itu kan tadi ada penggolongan polimer ya. Jadi ada polimer alam dan juga polimer sintetis. Nah, dari situ sudah sangat terrealisasi dan sudah sangat terwujudkan apa yang diharuskan dalam materi, sehingga dalam poster tersebut tersaji materi yang sangat memahamkan kami. Ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Teman-teman yang lain, apakah masih ada tanggapan-tanggapan? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari hasil belajar yang telah kita lakukan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Iya, Abi, gimana? Jadi gini, Pak. Polimer itu merupakan senyawa yang terbentuk dari monomer-monomernya. Dan penggolongannya itu secara umum ada dua, yaitu alam dan juga sintetis. Kalau alam itu terbentuk dari alam itu sendiri, kalau sintetis itu oleh manusia atau buatan gitu. Salah satu contohnya itu adalah plastik. Ya, betul sekali. Bahwasanya polimer itu merupakan senyawa yang terbentuk dari monomer-monomernya, di mana penggolongannya itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan juga polimer sintetis. Dan betul sekali bahwa salah satu contohnya adalah plastik, yang telah dijelaskan pada saat pembelajaran tadi. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Silahkan sekarang kalian tulis dalam buku kalian apa yang kalian dapatkan hari ini, apa yang kalian pahami, apa yang kalian belum pahami, dan bagaimana cara kalian untuk dapat memahaminya. Dengan tulisan tersebut, kalian bisa untuk memotivasi diri sendiri sehingga kita tahu bagaimana kekurangan dari diri kita sendiri. Hal ini dapat memicu untuk kita selalu mencari informasi-informasi dari segala sumber-sumber yang ada selain yang telah kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Dan hal itu juga menjadikan wawasan kita selalu bertambah dan selalu mencari yang terbaru. Nah, untuk minggu depan silakan kalian kerjakan tugas teka-teki silang yang telah Bapak berikan tadi. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Bapak. Dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya ya, yaitu mengenai protein. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.